Oke, selamat sore semuanya. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update berada di salah satu desa terbersih di dunia, yaitu Desa Penglipuran. Tadi kita sudah melewati pintu gerbang Desa Penglipuran dan kita lihat di sini teman-teman, tampaknya Desa Penglipuran sangat ramai di sore hari ini, tepatnya jam 4 sore. Kita akan masuk ke dalam dan virtual tour bersama Joe Update. Kita akan lihat bagaimana update terkini desa ini, karena Joe Update mendengar kabar ada informasi-informasi menggunakan barcode dan juga ada patung baru yang hadir lagi di Desa Penglipuran ini. Kita akan lihat kebersihannya dan juga di sebelah kiri kita ini teman-teman, ini adalah warung-warung warga yang baru juga. Mungkin teman-teman yang mengikuti video Joe Update sebelumnya tentang Desa Penglipuran tahun lalu, deretan pedagang-pedagang di pintu masuk menuju ke Desa Penglipuran ini belum ada. Namun sekarang kita lihat di sini ada tempat untuk menikmati hidangan seperti signaturenya dari Desa Penglipuran, yaitu loloh cem-cem dan pisang goreng. Di sini terdapat juga bakso-bakso. Kita lihat tadi Joe Update parkir di luar sana teman-teman, karena parkiran sangat penuh sekali. Dan sekarang ini kita berada di pintu masuk bagian tengah, karena di Desa Penglipuran ini ada 3 pintu masuk, dari ujung sana, tengah dan juga dari bawah. Dan katanya dari bawah itu sudah ada 4 patung atau beberapa patung baru di sini. Nanti kita akan lihat teman-teman. Sekarang kita akan beli tiket dulu dan kita akan cek berapa harga tiket hari ini. Di sini kita lihat ada beberapa wisatawan yang lagi antre dan kita langsung masuk ke loket tiket. Nah, inilah Desa Penglipuran. Tarif retribusi untuk warga negara asing itu harganya Rp50.000 dan untuk anak-anak warga negara asing Rp30.000. Dewasa untuk warga negara Indonesia Rp25.000 dan anak-anak Rp15.000. Dan ada biaya parkirnya tadi. Di sini adalah loket tiketnya. Kalau kemarin, di tahun kemarin kita mereview Penglipuran, ada di sebelah kiri sana teman-teman. Ini tempat baru. Oke, setelah tadi kita membeli tiket, saatnya kita masuk ke dalam. Sudah nggak sabar Joe Update mereview salah satu destinasi objek wisata yang paling favorit di Bali ini. Tampaknya di sini teman-teman, kita lihat ramai sekali dan ini adalah plang atau ucapan selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Sekarang kita masuk ke dalam dan ini Bapak penjaga karcis tiket. Sekarang kita masuk ke dalam teman-teman. Jadi pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tidak ada habisnya loh. Jadi setiap lokasi yang menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk datang kembali dan kembali lagi. Apalagi kemarin masa pandemi mereka tidak datang ke Bali dan sekarang waktunya mereka gaspol menuju Bali. Mulai dari pantainya sangat menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, dan keharmonisan masyarakatnya serta adat istiadat yang sangat kental, hingga suguhan kuliner yang menggoyang lidah kita. Jadi Bali adalah salah satu pulau yang sangat lengkap sekali. Nah, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah Desa Penglipuran teman-teman. Jadi beginilah situasinya. Nanti kita akan ke bawah ke sana. Di sana ada salah satu tempat yang sangat menarik dan wajib dikunjungi, yaitu Karang Memadu. Nanti Joe Update akan bercerita banyak tentang apa sih Karang Memadu di sana. Dan di sini kita lihat kebersihan adalah hal yang utama di Desa Penglipuran ini. Tampaknya hari ini benar-benar Desa Penglipuran sangat ramai sekali.
Kita akan terus menyisiri nanti sampai ke ujung sana. Inilah suasana di Desa Penglipuran hari ini teman-teman. Sedikit mendung di jam 4 sore ini, namun kita lihat banyak sekali wisatawan di sini. Mereka duduk-duduk dan mengabadikan momen di sini. Kita lihat sangat terawat sekali, dan inilah desa yang dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Jadi sebenarnya ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, termasuk ke Desa Penglipuran Bali salah satunya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, kita lihat di sini teman-teman hampir sama semuanya, dari pintu masuk setiap rumah-rumah dan juga halaman, dan juga kita lihat jalan ini. Kita tidak bisa melihat satupun sampah berserakan di sini. Sangat terawat sekali. Jadi kalau kita ngomongin desa wisata ini yang terletak di Kabupaten Bangli, berhasil menyabet beberapa penghargaan, diantaranya Kalpataru, ISTA, yaitu Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru Desa Penglipuran ini termasuk dalam Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation teman-teman. Jadi benar-benar prestasi buat Desa Penglipuran ini, dan Joe Update menjadi warga Bali ataupun orang Bali sangat bangga sekali, dan terus berharap semoga desa ini menjadi salah satu contoh buat desa-desa lainnya di seluruh Bali ini. Semoga kepopuleran dan ketenaran Desa Penglipuran Bali ini menjadi salah satu magnet buat para wisatawan untuk terus berkunjung ke Bali ini. Sekarang kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Jadi sebagai desa adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur warisan nenek moyang terdahulu, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun dan sampai sekarang masih tetap dijaga dan dirawat dengan baik sekali. Jadi konsep dari Desa Penglipuran ini konsepnya adalah Tri Mandala teman-teman. Jadi di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah dan diurutkan dari wilayah yang paling utara hingga paling selatan. Nanti kita akan mengunjunginya teman-teman. Kita sekarang ini menghadap atau menuju ke utara. Jadi di wilayah utara ada Utama Mandala. Nah inilah di depan kita ini adalah utama atau sentralnya dari Desa Penglipuran. Jadi merupakan tempat suci. Jadi di sini adalah tempat suci yang disucikan oleh umat Hindu ataupun Desa Penglipuran ini, sekaligus tempat sembahyang juga. Jadi di wilayah tengah yang barusan kita lewati merupakan pemukiman penduduk yang dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Jadi sementara di wilayah selatan nanti kita akan melihat ada Nista Mandala namanya, yang merupakan tempat pemakaman penduduk atau tempat yang dinamakan dengan Karang Memadu. Jadi beginilah situasinya hari ini teman-teman. Wisatawan-wisatawan yang datang semuanya tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka di sini menghabiskan semua baterai untuk bersuah foto, dan di sini dihibur dengan gamelan dari anak-anak. Kebetulan kemarin adalah hari raya besar, yaitu Hari Raya Kuningan. Jadi disinilah tempat orang-orang Desa Penglipuran untuk melakukan persembahyangan. Kalau teman-teman datang di hari raya besar seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan yang kemarin barusan terjadi, teman-teman bisa berkunjung ke sini dan ada paketnya juga. Jadi di sini Jody tadi membaca ada paket Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi setiap Hari Raya Galungan dan Kuningan di Desa Penglipuran ada upacara yang sangat unik sekali. Dari pagi orang-orang Desa Penglipuran sudah mulai melakukan aktivitas yang disebut dengan nyasah, dan pada sore harinya dilakukan upacara ngerebek. Jadi teman-teman bila tertarik, di sini ada paket tur dari pakaian adat Bali dan akomodasi lainnya. Jadi sekitar 250.000 sampai 500.000. Mungkin kalau ikut persembahyangan di sini akan menjadi pengalaman yang menarik juga buat teman-teman semuanya. Nah, inilah informasi-informasi yang baru saja ada di Desa Penglipuran ini. Jadi pawongan, pelemahan, dan hutan bambu Karang Memadu yang nanti kita lihat. Ada Tugu Pahlawan juga di sebelah kiri sana. Setiap tempat teman-teman tinggal scan dan mendapatkan semua detail tentang informasi yang teman-teman inginkan. Ini adalah area utamanya.
Dan di depan sana adalah tempat untuk masuk juga. Jadi kalau masuk dari atas bisa langsung turun ke bawah sana. Oke, sekarang setelah kita melihat halaman utama dari Desa Penglipuran ini, kita akan kembali arah lagi teman-teman. Seperti yang Joadi tadi bilang, kita akan menuju ke bagian bawah di mana ada karang memadu di sana. Dan sepanjang jalan kita akan masuk ke salah satu rumah warga. Kita akan lihat apa saja sih isi dari rumah-rumah warga yang ada di Desa Penglipuran ini. Sambil jalan, Joadit ingin bercerita sedikit tentang bagaimana sejarah dari Desa Penglipuran ini. Menurut legenda dan buku-buku yang Joadit baca, Desa Penglipuran ini sudah ada sejak 700 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Kerajaan Bangli. Cerita yang beredar juga menyebutkan bahwa Desa Penglipuran merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan Kerajaan Gianyar kala itu. Sebagai desa adat, masyarakat Desa Penglipuran amat memegang tegas tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun ini. Mereka juga menerapkan dua hukum tradisional dalam masyarakat, yaitu atau yang diberi nama aweg-aweg dan dreste. Jadi kemampuan dalam mempertahankan tradisi membuat Desa Penglipuran begitu unik dan layak untuk dikunjungi. Sekarang ini kita tepat berada di tengah-tengah Desa Penglipuran, yaitu di mana rumah-rumah penduduk. Jadi pada bagian tengah desa yang letaknya di bawah pura yang barusan kita kunjungi. Jadi disinilah zona tempat penduduk. Saat ini desa ini dihuni oleh 226 kepala keluarga loh teman-teman. Mata pencaharian dari penduduk lokal di sini adalah selain menjual produk-produk yang dibeli oleh wisatawan yang berkunjung ke sini, mereka biasanya bertani, ada pengrajin anyaman bambu juga, dan beternak. Kalau ngomongin luas dari Desa Penglipuran ini, luasnya sekitar 112 hektar. Dan tidak semua lahan desa digunakan sebagai rumah penduduk. Jadi sekitar 40% dari lahan desa adalah hutan bambu loh teman-teman. Kalau kita tadi di sebelah pura, kita menuju ke kiri, kita akan menuju ke hutan bambu. Di sana biasanya wisatawan melakukan naik sepeda atau cycling mengelilingi hutan bambu. Jadi kalau ngomongin tentang hutan bambu, sangat disakralkan sekali. Tidak boleh menebang pohon bambu di desa ini. Jadi tidak boleh sembarangan tanpa izin dari tokoh masyarakat setempat. Selain memiliki budaya menghormati alam, penduduk Desa Penglipuran Bangli juga memiliki budaya dan tradisi untuk menghormati wanita loh teman-teman. Nanti Joadit akan cerita. Sekarang kita lihat dulu bagaimana sih tampak di dalam rumah penduduk di Desa Penglipuran ini. Nah, seperti inilah teman-teman salah satu contohnya. Di sini mereka membuka lapak ataupun mereka memperjualbelikan semua hasil-hasil seperti bambu-bambu di sini atau kerajinan bambu, dan juga tadi ada destar atau udang yang diperjualbelikan, serta makanan-makanan seperti loloh cem-cem tadi. Ini adalah areal dari salah satu rumah di Desa Penglipuran ini. Kita akan coba lihat di dalam. Ini adalah ruang tempat tidur ataupun tempat juga untuk memasak. Kita lihat di sana teman-teman. Jadi tempat tidur dan tempat memasak menjadi satu. Alat-alat pertanian seperti sabit kita lihat, dan ini adalah toiletnya, dan di depan ini adalah sanggah atau kita sebut dengan merajan atau kemulan. Setiap rumah dibatasi oleh pagar, tadi kita sudah melihatnya. Di sini kalau kita di Desa Penglipuran ini, kita bisa duduk-duduk di rumah-rumah warga. Dan di video Joadit sebelumnya, kita pernah masuk ke salah satu warung dari warga Desa Penglipuran. Di sana sangat lengkap sekali. Mereka menjual aneka macam masakan seperti gurami goreng ataupun ikan nyat-nyat, yaitu gurami nyat-nyat. Kita lihat di sini teman-teman, para wisatawan sibuk sedang membeli oleh-oleh untuk sanak keluarganya di tempat asalnya. Sekarang kita keluar. Nanti Joadit akan ajak masuk lagi teman-teman. Kita sekarang akan turun ke bawah. Kita akan menuju ke Karang Memadu. Dan sambil kita melihat bagaimana keramaian, biasanya semakin sore semakin ramai. Di samping cuacanya yang sangat sejuk sekali,
sangat nyaman sekali berjalan di Desa Penglipuran ini. Kita bisa bilang inilah jalan utama di Desa Penglipuran. Tidak ada motor, tidak ada mobil teman-teman. Jadi di sini dilarang untuk ada motor ataupun mobil melewati jalan ini. Jadi sebuah jalan membelah pemukiman Desa Penglipuran menjadi dua bagian. Pada setiap rumahnya tadi kita melihat memiliki setidaknya sebuah bangunan tradisional yang terbuat dari bambu, baik itu dinding, atap, atau terbuat dari bambu. Luas tanah masing-masing rumah ini, jadi teman-teman, luas tanahnya hampir sama dan ketinggian bangunnya juga sama. Pintu depan masuk halaman yang disebut angkul-angkul beratapkan bambu juga. Beberapa pintu dan pagar halaman masih berbahan tanah liat, terlihat begitu natural sekali, walaupun sudah banyak yang berubah dari bahan yang berbeda. Jadi kita lihat tadi teman-teman, setiap angkul-angkul atau pintu masuk rumah berisi nama pemilik rumah, siapa pemiliknya. Terdapat sejumlah pengrajin rumahan yang tadi kita kunjungi. Mereka dengan ramah menyambut wisatawan yang datang dan mempersilahkan melihat-lihat sekeliling rumahnya tadi. Taman-taman bunga yang berjejer sepanjang atau di tepi jalan kiri kanan kita ini menambah indahnya suasana. Berkunjung ke Desa Adat Penglipuran, selain teman-teman bisa menikmati keindahan budayanya yang sangat unik, serta aturan atau awik-awik yang sangat unik sekali. Di sini awik-awik ataupun aturan semuanya berlandaskan Trihitakarana. Trihitakarana disebut sebagai parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, meliputi penentuan hari suci, tempat suci, dan lain-lainnya. Kalau pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia, meliputi hubungan masyarakat Penglipuran dengan masyarakat desa lainnya, maupun hubungan dengan orang yang berbeda agama. Dalam pawongan, bentuk-bentuknya meliputi sistem perkawinan, organisasi, perwarisan, dan lain-lain. Jadi yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Masyarakat Desa Penglipuran diajarkan untuk mencintai alam, selalu merawatnya. Jadi tidak heran teman-teman bisa melihat di sini begitu asri sekali. Jadi filsafat hubungan yang selaras antara alam dan manusia, serta kearifan manusia mendaya gunakan alam sehingga terbentuk ruang kehidupan terlihat jelas di Desa Penglipuran ini. Hampir lupa Joadit berbicara tentang pelarangan poligami di sini. Jadi di Desa Penglipuran ini ada adat yang berlaku soal perkawinan, yakni pelarangan poligami terhadap para penduduknya. Jadi Dewan Adat atau adat melarang hal tersebut demi menjaga para wanita, karena di desa ini sangat menjunjung wanita. Jadi jangan pernah sia-siakan wanita kalian. Kita akan coba masuk lagi teman-teman. Kita akan masuk ke salah satu rumah warga lagi. Baru masuk di rumah ini sudah terlihat mereka menjual pernak-pernik oleh-oleh ciri khas dari Desa Penglipuran. Dan di sana juga terdapat penyewaan pakaian adat Bali loh teman-teman. Karena di sini bagi teman-teman yang ingin berpakaian Bali atau mengabadikan momen di sini dengan berpakaian Bali, di sini juga menyewakan pakaian adat Bali. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, disinilah mereka biasanya dihias ataupun disewakan pakaian-pakaian adat Bali. Biasanya ada paket-paketnya. Kalau tidak salah, paket untuk atau bagi teman-teman yang ingin berfoto berpakaian adat Bali. Jadi di sini menyewakan dan merias pakaian adat Bali mulai dari rias adat Kepura, rias Bali kuno, dan rias Bali Madya serta rias Bali Agung. Jadi teman-teman bisa mengadakan momen di sini di pagi hari. Kalau Joadit bisa bilang harus datang di pagi hari karena cuaca dan juga pencahayaan sangat bagus sekali. Nah, sekarang Joadit akan coba menuju ke Karang Memadu. Setelah itu nanti kita akan melihat salah satu patung baru yang ada di Desa Penglipuran ini. Nah, inilah kawasan dari Karang Memadu teman-teman. Tadi kita sudah membahasnya. Jadi Karang Memadu ini adalah salah satu tempat di mana orang-orang yang dihukum karena poligami mereka akan ditempatkan di sini. Kalau kita ngomongin tentang Karang Memadu berasal dari dua kata. Karang yang berarti tempat dan memadu berarti poligami.
atau poliandri. Jadi memadu itu adalah poligami. Karang Memadu terletak di ujung desa adat Penglipuran. Inilah tempatnya teman-teman. Namun menurut laporan, sampai saat ini warga Penglipuran tidak ada melanggar aturan tersebut. Jadi patut bangga dan menjadi contoh buat teman-teman yang sudah mulai nyeleweng. Inilah tempat kalian nantinya kalau desa Penglipuran atau adat istiadat ataupun aturan diberlakukan di tempat Anda. Jadi pesannya Joe Update, sayangilah pendamping kalian atau wanita kalian atau istri kalian mulai sekarang. Contohlah adat istiadat yang kental di desa Penglipuran ini. Nah, di depan ini adalah tempat coffee shop atau tempat ngopi, dikelilingi oleh hutan bambu di sini teman-teman. Tapek jalan, teman-teman bisa duduk di tempat Karang Memadu ini menikmati kopi khas Penglipuran. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi jalan. Kita sudah keluar dari Karang Memadu dan sekarang kita lihat ada 4 patung baru yang ada di desa Penglipuran ini. Nah, inilah di depannya teman-teman. Jadi ini pintu masuk ketiga. Dari tadi kita masuk dari pintu tengah menuju ke utara, ke ujung tadi di pura tadi, dan kita sekarang sudah berada di bawah desa Penglipuran. Jadi total patung ada 6 kalau tidak salah. Nah, inilah teman-teman, patung baru yang menjadi ikonnya desa terbersih di dunia, yaitu desa Penglipuran. Kita lihat wisatawan memasuki dari bawah sini karena parkiran juga disediakan di bawah sini. Jadi 6 patung ikon baru di Penglipuran ini menjadi tempat selfie ataupun spot foto menarik buat wisatawan yang berkunjung. Inilah berdiri megah. Kita lihat dengan teknik yang seni yang sangat tinggi. Dan sekarang kita lanjut terus jalan teman-teman. Kita akan berjalan lagi menuju ke tengah. Di sini kita lihat di sebelah kanan kita ini adalah salah satu warung dan tempat juga untuk membeli sarung dan pernak-pernik oleh-oleh, dan ada topi juga kita lihat di sana. Selain tempat yang bersih dan juga adat istiadat yang kental, pesona lain yang ditawarkan oleh desa Penglipuran adalah sebuah festival budaya yang disebut Penglipuran Village Festival. Jadi acara ini biasanya diselenggarakan di akhir tahun loh teman-teman, dengan rangkaian kegiatan yang sangat beragam sekali, mulai dari parade pakaian adat Bali, barong ngelawang, parade seni budaya, dan berbagai lomba lainnya. Jadi setiap agenda ini diadakan, biasanya jumlah wisatawan akan sangat membludak sekali. Mereka antusias menyaksikan berbagai kegiatan yang memamerkan seni budaya dan ciri khas adat istiadat dari desa Penglipuran ini, biasanya di akhir tahun. Jadi semoga Joe Update bisa datang ke sini di acara Penglipuran Village Festival nanti teman-teman. Kita akan memvideokan bagaimana sih kemeriahan Penglipuran Village Festival yang akan diadakan akhir tahun ini. Karena di 2 tahun kemarin karena pandemi tidak ada Penglipuran Village Festival. Namun Joe Update yakin tahun ini akan ada. Nanti Joe Update akan cari informasi, biasanya di akhir tahun. Desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Jadi desa Penglipuran merupakan desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destination Foundation, setelah desa Maulinong di India sana dan desa Jiton di Belanda. Jadi sangat mustahil kita melihat sampah berserakan, bising kemacetan, dan polusi udara sangat mustahil sekali ditemukan di sini. Jadi demi menjaga kebersihan, masyarakat setempat menyediakan tempat sampah di desa. Bahkan setiap 30 meter terdapat tempat sampah. Selain itu, pihak desa juga menerapkan sejumlah aturan adat yang sangat ketat sekali. Salah satunya larangan menggunakan kendaraan bermotor agar kualitas udara tetap bersih di desa ini. Juga wisatawan yang hendak berkeliling desa Penglipuran mau tidak mau harus berjalan kaki seperti Joe Update ini. Namun jangan khawatir teman-teman, di sini udaranya sangat sejuk sekali. Datanglah di sore hari dari jam 3 sore sampai jam 6. Atau bisa juga datang di pagi hari melihat sunrise di sini dengan pemandangan spektakuler, rumah-rumah penduduk, dan juga jalan yang lurus membelah hingga ke utara sana teman-teman. Jadi itu pengalaman yang cukup menarik juga. Dan di sini juga teman-teman pasti tidak akan lelah, apalagi bosan.
karena saat memasuki desa, deretan tanaman hijau bunga berwarna-warni seperti bougainville, kembang sepatu, mawar, dan kemboja akan menyambut teman-teman semuanya. Tadi kita semakin masuk ke dalam, pemandangan desa terlihat semakin memanjakan mata. Yang terpenting adalah udara sangat sejuk di sini. Joabdet yakin kalaupun teman-teman lelah di perjalanan, teman-teman bisa singgah di warung makan yang ada di desa-desa, ataupun bersantai sejenak di banjar adat di pertengahan pemukiman di sebelah kanan kita ini, atau bersantai di taman di sebelah kiri kita ini. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke desa Penglipuran ini, jadi desa wisata Penglipuran terletak cukup strategis, berjarak sekitar 60 km dengan jarak tempuh 1 jam 30 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai teman-teman. Kalau dari Kuta hampir sama, 1 jam 30 menitan. Jadi secara geografis terletak pada ketinggian 600 sampai 650 meter dari permukaan air laut, sehingga di sini memiliki suhu yang cukup sejuk. Kalau dari Ubud, teman-teman bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam dan dekat juga dengan objek wisata Kintamani. Oke teman-teman, jadi itulah update tentang desa terbersih di dunia, yaitu Desa Penglipuran. Kita sudah mengelilingi desa ini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman tidak bosan untuk terus mendengarkan ocehan-ocehan Joabdet dan mengupdate tentang situasi Bali saat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.